Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, eh, untuk materi kegiatan laboratorium ya. Oke, baik. Nah, kegiatan laboratorium itu dapat dibedakan atas dua ya. Yang pertama adalah kegiatan yang sifatnya administratif ya, administratif. Yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya akademik ya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, contohnya adalah bagaimana organisasi laboratorium ya, kemudian rapat-rapat koordinasi dan perencanaan semua kegiatan laboratorium, pengelolaan laboratorium dan administrasi dari bahan-bahan alat-alat ya yang ada di laboratorium, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium. Nah, sedangkan kalau kegiatan yang sifatnya akademik itu termasuk pemeliharaan ya, persiapan pemeliharaan dan perawatan dari alat-alat laboratorium, pembuatan alat peraga sederhana, ya, kegiatan yang paling utama ya tentu saja praktikum dan demonstrasi gitu. Kemudian apa riset ilmiah ya, kegiatan ilmiah, pameran fisika dan seterusnya. Jadi ada dua ya, ada yang sifatnya itu akademik, ada yang sifatnya itu adalah administratif ya. Kalau administratif itu lebih ke bagaimana kita pengelolaannya dari laboratorium, kalau akademik itu lebih ke pembelajarannya itu sendiri atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis gitu ya. Nah, dalam pertemuan kali ini eh, yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya dari kegiatan laboratorium, kemudian menjelaskan kegiatan akademis laboratorium ya. Itu dua ya. Jadi menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan laboratorium, dan yang kedua adalah menjelaskan kegiatan akademis laboratorium ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan laboratorium? Nah, beberapa hal penting dalam perencanaan kegiatan laboratorium adalah eh, pelaksanaannya itu dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali ya, setiap sebelum semester ya atau tahun ajaran baru. Jadi itu seminimal-minimalnya ya, seminimal-minimalnya dilakukan satu kali. Nah, kemudian dia harus mendukung program kerja sekolah ya. Tentu saja ya harus sesuai dan mendukung program kerja sekolah karena semua kegiatan yang ada di laboratorium itu pada akhirnya adalah untuk mendukung visi misi dan tujuan dari sekolah yang dijewantahkan menjadi program-program sekolah ya. Maka kegiatan laboratorium itu tentu saja harus sesuai dan mendukung dari program kerja sekolah gitu ya. Kemudian perencanaan kegiatan laboratorium itu perlu ya, perlu didahului dengan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dan analisis keadaan serta peluang dan hambatan yang dimiliki laboratorium. Jadi kita lakukan dulu analisis ya. Analisis terhadap apa? Terhadap gimana sih keterlaksanaan programnya gitu ya. Apa sih hambatan-hambatan yang dialami ketika menjalankan program-program yang dilakukan oleh laboratorium ya. Itu kemudian peluang-peluang apa yang masih bisa diraih gitu atau yang bisa digunakan dalam melaksanakan kegiatan atau program-program laboratorium selanjutnya gitu ya. Nah, perencanaan eh, kegiatan laboratorium atau program laboratorium itu dikembangkan berdasarkan hasil analisis ya, hasil analisis keadaan pada semester berjalan atau semester yang sudah lalu gitu ya. Nah, ini harus menyebutkan secara eksplisit ya segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Juga mencantumkan secara eksplisit frekuensi dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Nah, mencantumkan secara eksplisit wewenang, kewajiban, dan tugas serta tanggung jawab setiap personalia ya. Ini dalam hal ini adalah pengelola laboratorium. Jadi itu ya yang perlu ada dalam program laboratorium ya. Jadi kebutuhannya apa gitu ya, frekuensinya dan jadwalnya seperti apa, alat-alat yang dibutuhkan apa, kemudian personilnya atau SDM-nya yang bekerja gitu ya, tugasnya itu apa gitu untuk setiap personil gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Disampaikan ya pada pihak sekolah sebagai proposal kegiatan laboratorium untuk satu semester ya atau satu tahun ajaran yang akan datang ya. Kemudian itu bakal diinformasikan kembali ya pada semua pihak
yang terlibat sebagai program kerja laboratorium yang resmi yang akan dilaksanakan. Jadi gitu ya, kita menyusun program kerja, kemudian disampaikan kepada pihak sekolah dalam bentuk proposal, kemudian setelah di ACC ataupun ditolak gitu ya, sebagian di ACC, sebagian ditolak, itu diinformasikan kembali kepada semua personil ya, agar semua personil juga jelas mana yang program mana yang akan dilaksanakan, program mana yang perlu ada perbaikan, program mana yang tidak jadi dilaksanakan gitu ya. Nah, pelaksanaan kegiatan laboratorium ini tidak boleh menyimpang dari perencanaan ya. Harus sesuai dengan jadwal kegiatan laboratorium yang telah dibuat ya. Nah, pelaksanaan kegiatan laboratorium itu juga harus tercatat datanya ya. Misalnya dalam bentuk daftar hadir ya, daftar pemakaian laboratorium, daftar penggunaan alat-alat laboratorium ya. Bahkan jika memang perlu dapat dibuat berita acara ya. Memang terlihatnya agak merepotkan, tapi sebetulnya administrasi seperti ini itu akan memudahkan ya evaluasinya ya. Evaluasinya itu seperti apa gitu, pelaksanaannya itu seperti apa ya. Jadi dengan adanya daftar pemakaian, daftar penggunaan, itu ketika nanti kita melakukan evaluasi ataupun monitoring gitu ya, terhadap keterlaksanaan program-program kerja itu menjadi lebih mudah karena ada datanya gitu, ada data yang menjadi bahan untuk analisa gitu ya. Nah, evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium itu diperlukan. Pertanyaannya untuk apa sih diperlukan evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium gitu ya. Ini diperlukan untuk seperti yang sudah dibahas ya, ini diperlukan untuk mengontrol dan mengendalikan, serta memotivasi kegiatan laboratorium yang sedang dilaksanakan dalam semester atau tahun yang akan berjalan, gitu ya. Kemudian ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai keterlaksanaan kegiatan laboratorium, ya. Nah, ini tentu saja akan menjadi bahan, ya, bahan analisa dan juga bahan untuk evaluasi, ya. Kemudian evaluasi kegiatan laboratorium dapat dilakukan berdasarkan data-data dari pelaksanaan kegiatan laboratorium seperti tadi ya yang sudah dijelaskan. Daftar hadir, daftar pemakaian, daftar penggunaan alat-alat gitu ya, daftar peminjaman alat-alat, dan kalau ada ya berita acara gitu ya. Nah, jadi semua data ini itu bisa digunakan sebagai bahan untuk analisis ya. Analisis apa? Analisis keterlaksanaan, analisis hambatan-hambatan, analisis juga kebutuhan yang akan datang. Jadi dari data-data ini kita bisa menganalisa eh, ini program-program kegiatan laboratorium ini terlaksana berapa persen. Yang terlaksana ini hambatannya itu apa gitu ya. Apakah terlaksananya itu sudah sesuai dengan perencanaan atau belum? Nah, kalau belum sesuai hambatannya apa? Tantangannya apa gitu ya. Kalau udah diidentifikasi hambatannya apa, tantangannya apa, berarti apa kebutuhan ke depannya gitu ya. Itu adalah evaluasi dan monitoring dari kegiatan laboratorium. Berikutnya adalah kegiatan akademik laboratorium ya. Apa saja sih yang termasuk kalau tadi kan kegiatan administrasi ya. Kalau sekarang yang termasuk dalam kegiatan akademis dari laboratorium. Yang pertama yang jelas ada adalah pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium ya. Nah, memeriksa kelengkapan aksesoris ya dan bagian-bagian alat ya, yang bisa jadi hilang, ya, mungkin tercecer, dia ada tapi tempatnya itu nggak sesuai, adanya di mana gitu ya, atau di kit atau di tempat yang berbeda gitu ya, atau rusak gitu ya. Ya ini harus diperiksa ya, harus diperiksa kemudian dirawat. Dirawat itu artinya kalau yang tercecer ya berarti dikembalikan ke tempatnya semula gitu ya. Kalau yang copot berarti dipasangkan kembali. Kalau yang rusak berarti diperbaiki gitu ya, atau diganti kalau memang tidak bisa diperbaiki. Kalau yang hilang ya berarti harus diganti juga gitu ya. Gitu ya. Jadi mengganti bagian pelengkap atau aksesoris yang hilang ya dengan pengganti yang spesifikasinya sama ya. Atau kalau memang nggak ada yang sama nih speknya atau misalkan bahannya beda atau kualitasnya beda tapi sekurang-kurangnya kita anggap sama ya. Ini maka judgementnya adalah judgement profesional dari pengelola laboratorium. Jadi sebagai pengelola laboratorium Anda harus bisa menjudge gitu. Oh ini bisa diganti dengan alat ini walaupun nggak sama secara spesifikasi 100% tapi bisa kita anggap bisa digunakan gitu ya. Kemudian kita juga memperbaiki dia bagian pelengkap atau aksesoris yang rusak ya jika kerusakannya itu masih bisa dapat diperbaiki sendiri. Dan juga jika ada ya alat-alat perbaikannya. Makanya di eh, tadi pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas ya perlunya ada
yang namanya alat-alat perbaikan ya dalam laboratorium. Atau bisa jadi kita itu membayar jasa ya, membayar jasa tukang servis untuk memperbaiki kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sendiri. Jadi kalau yang dapat diperbaiki sendiri ya perbaiki. Kalau ada alatnya juga, kalau bisa juga memperbaikinya. Kalau memang nggak bisa atau nggak ada alatnya, maka bisa juga kita ke tukang servis. Maka harus ada biaya tuh ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membersihkan alat-alat ya dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan pembersih yang tepat. Jadi, selain ada alat-alat perbaikan di dalam laboratorium juga harus ada alat-alat pembersihan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan pada teropong itu kan ada lensa ya. Lensa ini kan ada pembersihannya gitu ya. Harus dibersihkan gitu supaya dia tidak berjamur dan seterusnya gitu ya. Maka ada cairan pembersih lensa ya. Atau juga ada lap khusus gitu untuk mengelap lensanya supaya lensanya itu tidak tergores ya. Kalau tergores lensanya maka akan mempengaruhi pengamatan, maka alatnya itu tidak optimal atau bahkan tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, pengadaan atau pembelian alat-alat pengganti, alat-alat yang rusak, alat-alat yang baru itu sebaiknya ditekan ya seminimal seminimal mungkin dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat yang sudah dimiliki. Jadi ini lebih ke efisiensi ya. Dengan kita melakukan perawatan atau pemeliharaan ini, maka kan jadi lebih eh, awet gitu ya dalam tanda kutip alat-alat itu menjadi lebih awet, lebih terawat sehingga pengadaannya itu tidak sering dan tidak boros gitu ya. Nah, kemudian kita juga memeriksa dan memperbaiki kembali ya kalau dapat ya setelan dan kerja dari alat-alatnya, apakah alatnya masih bisa digunakan atau enggak. Kemudian juga ini apa? Melakukan kalibrasi ya, melakukan kalibrasi. Jadi alat itu bisa digunakan. Ini khususnya adalah pada alat-alat yang sifatnya adalah alat-alat ukur ya. Kalau yang sifatnya adalah alat ukur, maka kita harus bisa mengkalibrasi ya supaya dia itu skalanya itu mulai dari nol. Karena kalau tidak mulai dari nol, maka ini terutama pada alat-alat yang sifatnya itu analog ya, alat-alat ukur yang sifatnya analog, yang masih menggunakan galvanometer misalkan ya, masih menggunakan jarum gitu, maka pengukurannya itu harus dimulai dari nol. Karena kalau nggak dimulai dari nol, maka nanti bisa salah gitu ya hasil pengukurannya. Ya, mengkalibrasi skala alat ukur ya, memasukkan alat-alat yang tidak dapat dipakai lagi ke dalam daftar alat yang rusak ya dan dapat juga dinyatakan sudah tidak dapat digunakan gitu. Maka jelas itu nanti bakal ada konsekuensinya apa atau tindak lanjutnya apa. Berarti tindak lanjutnya adalah penggantian alat-alat yang baru gitu ya. Itu pengadaan alat-alat yang baru. Nah, dengan kita memelihara dan merawat itu diharapkan penggunaan alat-alat ini menjadi lebih tidak boros gitu ya. Nah, berikutnya adalah persiapan alat-alat laboratorium. Apa aja sih yang termasuk dalam persiapan dari alat-alat laboratorium ya? Ini termasuk pemilihan alat-alat laboratorium ya, yang sesuai dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran ya. Ini termasuk juga memeriksa kelengkapan dan aksesorisnya gitu ya. Apakah aksesorisnya ada, jumlahnya lengkap, dapat digunakan, tepat tempatnya juga tepat gitu ya dari setiap alat yang akan digunakan. Kemudian kita melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat yang akan digunakan ya. Kemudian mengganti bagian yang tidak dapat diperbaiki dengan pengganti yang tepat. Kemudian memeriksa unjuk kerja atau kinerja ya dari setiap alat-alat yang akan digunakan. Jadi sebelum alatnya itu digunakan, maka kita cek dulu nih apakah apakah alat-alatnya ini bisa digunakan atau enggak. Nah, sehingga pada saat digunakan dia berfungsi secara optimal gitu ya. Nah, menguji coba setting alat-alat yang akan digunakan ya seperti pada percobaan ataupun pada kegiatan demonstrasi ataupun pada kegiatan riset ya atau penelitian gitu ya. Itu menguji coba ya, kemudian menganalisis ya data hasil uji cobanya. Ketika kita uji coba, kita mendapatkan datanya ini kita analisis. Apakah dia sesuai dengan tujuan praktikum atau demonstrasi atau hasil riset yang akan digunakan ya. Range-nya sesuai nilainya gitu ya. Apakah nilainya masuk akal? Apakah nilainya sesuai dengan teori gitu ya.
Nah, maka untuk menguji ini perlu ada ilmu gitu ya. Jadi pengelola laboratorium harus memahami teori-teori ya, harus memahami tujuan dari pembelajarannya juga gitu ya. Eh, karena ketika kita mendapatkan data, kita juga harus bisa menginterpretasi nih, datanya udah sesuai atau belum gitu kan ya. Nah, kemudian menyimpan ya alat-alat yang sudah disetting dan sudah diuji coba ke tempat yang memudahkan penggunaannya. Jadi nanti ketika praktikan datang ya, ketika siswa datang, dia sudah siap gitu untuk menggunakan alat-alatnya ini sudah siap digunakan gitu ya. Kita simpan tuh di tempat yang memudahkan gitu ya. Jadi setelah diuji coba, kita kembalikan gitu ya. Atau kita simpan di alat-alat yang memudahkan. Nah, kemudian alat-alatnya itu digunakan pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, tapi nggak semua lab ini kelengkapannya itu sama gitu ya. Jadi kita juga harus ada juga gitu ya kegiatan akademik yang termasuk adalah pembuatan alat-alat ya. Jadi bisa jadi eh, alat-alatnya itu atau laboratorium fisika di sekolah itu tidak memiliki alat-alat yang dibutuhkan untuk menjelaskan konsep ya, untuk menjelaskan konsep atau kebutuhan dari tujuan pembelajaran tertentu ya, melalui kegiatan percobaan ataupun kegiatan demonstrasi. Maka di sini pengelola laboratorium atau termasuk di antaranya adalah guru gitu ya, itu harus kreatif gitu ya untuk membatasi apa mengatasi sorry untuk mengatasi hal tersebut yaitu adalah dengan memanfaatkan kreativitasnya untuk membuat alat-alat fisika yang sederhana. Nah, alat-alat fisika yang sederhana ini ya konsepnya adalah dia mudah ya, memudahkan bagi yang pembuatnya ini untuk mencari alat-alat dan bahannya gitu ya. Alatnya dan bahannya itu ada di atau mudah dibeli gitu ya. Karena kalau nggak mudah dibeli ya mending diajukan saja gitu ya dalam pengadaan alat yang baru gitu ya. Yang memang pengadaan gitu sifatnya bukan membuat ya. Nah, bagaimana sih membuat alat fisika sederhana ya? Itu sudah jelas ya. Yang pasti dimulai dari sebuah gagasan ya. Kemudian gagasan ini kita tuangkan dalam sebuah rencana ya atau perencanaan. Nah, ketika kita sudah membuat perencanaan, barulah kita membuat alatnya gitu ya secara langsung. Mari kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari yang gagasan dulu. Nah, apa yang perlu pertama kali kita lakukan gitu ya ketika kita akan mengembangkan sebuah alat fisika sederhana baik itu alat praktikum maupun alat demonstrasi atau alat peraga yang jelas adalah kita menelaah kurikulumnya. Kenapa? Karena ini berkorelasi atau berhubungan dengan apa sih tujuan pembelajaran gitu ya. Apa tujuan pembelajaran dari materi ini gitu. Jadi materinya misalkan listrik magnet, apakah semua alat listrik magnet itu sesuai gitu dengan tujuan pembelajaran atau kurikulum kan belum tentu. Maka kita harus melakukan yang namanya telaah kurikulum. Setelah melakukan telaah kurikulum, yang kita lakukan berikutnya adalah telaah bahan ajar. Kita telah bahan ajarnya, ya. Materinya itu sedalam apa, ya, seluas apa materinya, dan kira-kira apa sih alat-alat yang kira-kira itu cocok gitu ya untuk dikembangkan pada materi tersebut gitu ya. Kemudian kita melakukan observasi ya. Ini terkait dengan kelengkapan gitu ya. Terkait dengan mudah nggak sih alatnya untuk digunakan gitu ya. Atau sorry untuk dicari dan seterusnya. Kemudian kita mengikuti berbagai kegiatan ya, seminar, lokakarya, workshop atau pelatihan. Dan kalau zaman sekarang sih mungkin riset secara mandiri pun bisa ya. Dari YouTube misalkan, dari video-video yang ada di YouTube itu bisa gitu atau googling gitu ya dan atau menggunakan artificial intelligence dan seterusnya gitu ya untuk mendapatkan ide-ide ya terkait dengan bagaimana pengembangan alat-alat fisika sederhana ya atau alat-alat praktikum sederhana ataupun alat-alat peraga atau demonstrasi yang sederhana. Nah, tapi kadang nggak cukup tuh kita melakukan riset sendiri ya. Kita juga harus melakukan diskusi ya. Diskusi dengan sesama atau kita juga bisa bertanya kepada yang lebih ahli gitu ya. Kalau misalkan kita adalah laboran gitu ya atau kita adalah guru fisika, maka kita juga bisa bertanya pada guru fisika yang lebih senior gitu. Atau kita bisa bertanya pada misalkan dosen di perguruan tinggi gitu ya atau profesor gitu ya. Kalau memang punya linknya gitu ya. Itu bisa dilakukan tuh.
Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita membuat gagasan gitu ya, langkah berikutnya adalah kita melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini dimulai dari apa? Yang jelas adalah kita menentukan judul. Judul apa nih? Judul alatnya atau nama alatnya gitu ya, lebih mudah ya. Nama alatnya itu apa gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan berikutnya adalah tujuan atau sasaran pembelajaran ya yang tepat untuk alat tersebut ya. Kemudian apa? Kemudian kita kaji yang namanya teorinya. Teorinya apa sih yang melandasi dari alat ini gitu ya? Teorinya apa gitu. Kemudian setelah kita mengkaji teorinya, kemudian kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian kita membuat gambar, membuat rancangan, membuat skema, ya, membuat diagram atau konstruksi ya dari alat yang akan kita buat ya. Nah ini semakin detail alatnya maka semakin bagus sebetulnya ya. Semakin detail, maksudnya semakin detail sketsanya atau gambarnya atau rancangannya itu semakin bagus karena akan semakin tergambar bagi kita ketika kita eh, membuat si alatnya itu gitu ya. Kemudian harus ada rincian yang jelas ya terkait dengan bentuknya seperti apa ya, ukurannya segimana itu harus sudah jelas tuh di rancangan kita ya, di gambar rancang kita. Kemudian mekanisme alatnya itu seperti apa gitu ya. Apakah dia menggunakan baut, menggunakan apa gitu, bagaimana pemasangannya, itu sudah tergambar di rancangnya ya, di gambar rancangnya, di desainnya itu sudah tergambar. Jadi nggak bingung lagi ketika kita membuat alatnya. Jadi kita sudah membayangkan ini mekanisme pembuatannya seperti apa, mekanisme pembuatannya dan juga mekanisme penggunaan alatnya gitu ya. Nah, setelah kita menentukan mekanismenya seperti apa, misalkan ada dua bagian dari alat, mau kita pasangkan, gimana cara memasangkannya? Apakah kita menggunakan baut, misalkan? Apakah kita menggunakan lem? Apakah kita melakukan keling, gitu ya? Dan seterusnya, gitu ya. Nah, setelah kita jelas, rinci, ya, bentuk, ukuran, dan mekanismenya, berarti kita udah punya gambaran terkait dengan bahannya itu gimana, bahan bakunya apa. Bahan, nah ini juga bahan baku juga bisa bermacam-macam ya untuk sebuah alat. Bagian-bagian dari alat itu bisa jadi terdiri dari berbagai bahan baku yang beda-beda. Ada yang bagiannya dari kayu, dari besi, dari logam, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah kita tahu bahan-bahannya apa gitu ya, rinciannya seperti apa, berarti kita juga perlu tahu gitu ya, alat-alat yang diperlukan apa aja nih untuk mengolah bahan-bahan ini menjadi sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat gitu ya. Jadi alat-alatnya apa aja itu juga perlu perlu dikaji gitu ya atau perlu ditulis gitu ya dalam perencanaan. Karena kalau ketika kita bikin alatnya tapi ternyata alatnya itu nggak ada ya, nah itu jadi bingung malah. Makanya sebelum dibuat maka pada perencanaan itu harus sudah terbayang. Oh, nanti kayunya bakal dibeginikan gitu ya. Atau bahan ini bakal dibeginikan. Nah, itu pakai apa? Nah, itu harus sudah terbayang ya. Jangan sampai bingung itu ketika sudah pada tahap pembuatannya. Nah, setelah itu, langkah berikutnya adalah kita menentukan urutan langkah kerja. Supaya apa? Supaya efisien, ya. Supaya kerjanya efisien, maka harus ada langkah-langkah kerja. Berarti yang pertama dilakukan apa? Nih, ngumpulin bahan, misal gitu ya. Atau misalkan mempersiapkan alat-alat gitu ya, mempersiapkan workshopnya, bengkelnya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang juga penting adalah setelah alatnya dibuat gitu ya, setelah alatnya jadi nih, alatnya sudah jadi, itu perlu kita lakukan yang namanya uji coba ya. Uji coba ini terkait dengan apakah alat yang kita buat ini berfungsi ya. Apakah dia kalau misalkan kita membuat sebuah alat, contohnya adalah untuk menunjukkan adanya gaya Lorentz misalkan. Apakah dia berfungsi dengan baik ya? Kemudian yang kedua adalah apakah data yang dihasilkan itu sesuai dengan teori-teori yang ada gitu ya. Teori-teori yang melandasi dari pengembangan alat tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalkan belum sesuai, nah berarti kan kita analisa tuh apa yang masih bisa diperbaiki dari alat ini sehingga nanti menghasilkan alat-alat yang sesuai. Misalkan kita eh, membuat alat untuk mengobservasi atau menghitung pembiasan, misalkan seperti itu ya, atau menunjukkan fenomena pembiasan. Apakah fenomena pembiasannya itu tertunjukkan itu dengan alat ini?
Kalau tertunjukkan, apakah sudut-sudutnya itu sesuai, misalkan dari air ke udara itu sesuai dengan indeks bias air. Nah, kalau belum sesuai, berarti perlu ada perbaikan, gitu ya. Nah, yang terakhir, kita harus yang namanya membuat yang namanya manual penggunaan alat. Ini jelas harus ada, ya. Kenapa? Karena pengguna itu belum tentu memahami bagaimana menggunakan alat ini dengan efisien, ya, supaya tidak rusak, ya, supaya menghasilkan data yang baik, ya, data yang menunjukkan sebenar-benarnya, ya. Jadi, apakah datanya ini sesuai dengan teorinya, gitu ya? Nah, itu perlu ada manual penggunaan alat, dan terutama adalah keselamatan kerja, ya. Jadi, ketika menggunakan alat ini, maka apa aja sih yang perlu dipersiapkan atau apa aja yang perlu dilakukan sehingga terjamin tuh yang namanya keselamatan kerja, alatnya juga eh, nggak gampang rusak, kemudian data yang dihasilkan atau fenomena yang ditunjukkan juga terlihat gitu ya. Nah, setelah kita membuat perencanaan dan setelah kita membuat gagasan dan perencanaan maksudnya, maka langkah berikutnya adalah kita membuat alatnya gitu ya. Kita melakukan pembuatan alat. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita membuat alat gitu ya? Yang pertama adalah menyediakan dan menetapkan tempat khusus ya. Jadi pembuatan alat ini jangan di mana aja, jangan di kantor misalkan, di ruang guru gitu misalkan, di meja kerja gitu misalkan. Nah, nanti repot ketika kan alat itu tidak akan atau kemungkinan besar ya nggak akan beres dalam 1 hari misalkan ya atau dalam beberapa jam gitu. Akan kita tinggal. Nah, ketika mejanya mau digunakan untuk kegiatan yang lain, misalkan administrasi, meriksa tugas, dan lain-lain, maka itu mengganggu gitu ya. Nah, maka harus ada satu tempat khusus ya. Dan ini pun terkait dengan keselamatan kerja, dan ini pun terkait dengan bagaimana kita efisien dalam bekerja gitu ya. Maka harus ada tempat khusus. Kemudian berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah kita menyediakan semua bahan. Kita menyediakan semua bahan ya, dan juga alat-alat ya yang diperlukan untuk mengolah bahan-bahan tersebut. Kemudian kita membuat setiap bagian atau komponen, ya. Komponen-komponennya kita buat, ya. Setelah dibuat, maka kita rangkai, kita rakit, ya, sehingga menjadikan sebuah alat yang utuh, ya. Alat yang utuh yang bisa digunakan untuk menyajikan fenomena fisika tertentu, gitu ya, menghasilkan data tertentu, gitu ya. Dan yang terakhir adalah finishing, ya. Finishing ini adalah untuk menghaluskan, menempatkan sistem sambungan dan mekanismenya ya. Dicat mungkin atau dipelitur mungkin gitu ya. Atau diberi hiasan, tapi kemungkinan sih nggak terlalu banyak hiasan ya kalau alat-alat praktikum atau alat-alat demonstrasi ya. Intinya adalah dibuat supaya packagingnya itu ya baik gitu ya. Baik itu artinya digunakannya mudah gitu ya atau digunakannya nyaman gitu ya dan seterusnya. Nah, kegiatan akademik yang berikutnya itu yang tentu saja adalah kegiatan praktikumnya. Ya. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan pada kegiatan praktikum? Ya, yang pertama adalah materi pokok pembelajaran itu harus benar-benar sesuai, ya, harus benar-benar sesuai dengan yang dipraktikumkan atau praktikum itu harus sesuai dengan materi ajarnya, gitu ya. Kemudian, ya ketersediaan alat-alat dan bahan ini cukup jelas ya. Kalau nggak ada alat-alat dan bahannya ya praktikumnya nggak akan sesuai atau nggak bisa dilakukan malah praktikumnya. Kemudian apalagi yang penting harus ada yang namanya penuntun percobaan. Nah, penuntun percobaan ini harus sesuai dan dengan tujuan dan kompetensi yang akan dikembangkan gitu ya. Jadi kalau kompetensinya adalah mengembangkan kemampuan penyelidikan, berarti penuntun percobaannya pun harus berupa inquiry gitu ya. Supaya terlatihkan tuh kemampuan penyelidikan peserta didiknya. Kemudian harus ada apa lagi? Lembar kerja siswa ya atau lembar kerja peserta didik ya. Di mana dia menuliskan data, dia menggambar, dia membuat sketsa, dia menjawab pertanyaan dari yang ada di praktikum tersebut gitu ya. Kemudian apalagi lembar praktikum yang benar-benar menggambarkan ketercapaian tujuan dan juga indikator dari pembelajaran yang ditetapkan gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu ada yaitu adalah evaluasi dan penilaian. Ya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium, baik yang sifatnya adalah administrasi dan yang sifatnya adalah akademik, gitu ya.
Segitu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.